Oke, selamat datang di The Deep Dive. Kita langsung aja ya, kita bedah naskah renungan malam yang Anda kirimkan. Ini jujur menarik banget sih. Naskah ini langsung nanya sesuatu yang kayaknya kita semua pernah ngerasain kan? Kenapa ya kita udah capek banget, rasanya badan mau rontok, udah tidur lama, tapi pas bangun pagi kok masih capek? Masih nggak seger? Dan jawaban yang ditawarin di sini terus terang bikin saya kaget juga. Ternyata bukan soal kasur atau bantal. Betul. Dan yang bikin naskah ini kuat gitu, itu karena dia langsung nyambungin, langsung ditarik garis lurus antara kondisi fisik kita sama emosi kita. Pesannya tuh jelas banget, durasi tidur itu nomor 2, yang paling penting itu kualitas istirahatnya. Dan kualitas itu ternyata bergantung banget sama kondisi hati kita. Fondasinya ini dia, dari Amsal 14:30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Nah itu dia, ini dasarnya. Nah, itu dia poinnya. Jadi gagasan utamanya tuh badan mungkin udah rebahan ya. Tapi kalau pikiran, kalau emosi kita itu masih lari-larian. Masih bawa sisa marah, atau cemas, atau kecewa dari siang. Istirahat kita yang akan pernah tuntas gitu. Naskah ini bilang jelas banget, tidur tanpa hati yang tenang itu ya nggak akan memulihkan. Oke, idenya bagus. Tapi kan melepaskan kekhawatiran itu buat banyak orang justru bagian paling susahnya. Apa naskah ini ngasih tahu caranya gimana atau cuma ya udah tujuannya itu aja? Nah, pertanyaan bagus. Dan ternyata ada. Naskah ini ngasih sebuah mekanisme yang sangat aktif, bukan cuma harapan pasif aja gitu. Ini semacam ritual sadar yang ada 2 langkah. Langkah pertama itu pengakuan dan pelepasan. Pengakuan dan pelepasan. Oke. Jadi Anda diajak buat secara sengaja mengakui dulu nih beban emosi hari itu, terus secara sadar melepaskan setiap kekhawatiran, dan membiarkan firman Tuhan membasur emosi Anda. Nah, yang menarik, walau kerangkanya spiritual, ini kan mirip ya sama teknik psikologi modern. Oke, apa tuh? Kayak journaling atau mindfulness gitu, kan fungsinya sama, buat ngeluarin pikiran-pikiran yang ngeganggu dari kepala kita sebelum tidur. Bener juga. Dan itu kan terbukti secara ilmiah bisa ningkatin kualitas tidur. Oh, oke. Jadi kayak semacam proses bongkar muat emosi ya sebelum tidur. Bukan cuma berharap cemasnya hilang, tapi ada tindakannya. Betul. Terus langkah keduanya apa? Langkah kedua adalah doa yang intensional. Doa yang intensional, maksudnya? Jadi doa singkat yang ada di naskah ini bukan doa biasa. Ini doa yang fokus banget tujuannya. Spesifik. Yaitu menyerahkan emosi negatif yang tadi udah kita akui dan secara aktif minta pemulihan jiwa. Ada keyakinan di sini kalau pemulihan tubuh itu baru bisa kejadian kalau jiwanya udah dipulihin duluan. Oke. Ini kayak kita nutup semua tab di browser otak kita sebelum tidur kan? Iya, bener juga analoginya. Kalau kita biarin puluhan tab kekhawatiran itu kubuka terus, ya CPU otak kita jalan terus maluman, walaupun layarnya mati. Iya. Hasilnya? Iya, hasilnya? Ya hasilnya baterai kita terkuras pas pagi-pagi. Analogi yang pas banget. Jadi, kalau kita gabungin 2 langkah itu, mengakui dan menepas, terus menyerahkannya lewat doa, ini beneran sebuah ritual ya? Iya, sebuah ritual aktif. Sebuah ritual aktif buat bersih-bersih sisa emosi hari itu. Jadi intinya, naskah ini nyaranin sebuah rutinitas kecil yang disengaja. Tujuannya bukan cuma lepas dari aktivitas fisik, tapi juga dari sampah emosionalnya. Hati yang tenang itu jadi syarat wajib deh. Tepat sekali, dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup yang penting buat Anda renungkan. Naskah ini kan pakai kerangka spiritual ya untuk mencapai ketenangan hati. Nah, ini memunculkan pertanyaan yang lebih luas. Terlepas dari keyakinan spiritual Anda, seperti apa sih ritual pribadi Anda untuk menutup tab dan melepaskan beban hari ini? Dan kalau misalnya Anda belum punya ritual itu, coba bayangkan deh. Kira-kira apa ya dampaknya dari satu tindakan pelepasan emosional yang sederhana dan disengaja, kalau Anda coba lakukan malam ini juga pada kualitas istirahat Anda?